Terkait dengan membuat persamaan garis pada bab persamaan garis dan gradien ya, persamaan garis lurus dan gradien, maka kita bisa menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1 ya. Jadi kita minimal butuh gradien dan sebuah titik untuk bisa membuat sebuah persamaan garis. Nah, ada beberapa rumus sebenarnya yang diajarkan, tetapi asal dari rumus-rumus yang lain sebenarnya dari sini. Jadi jika merasa kurang mampu untuk menghafal rumus-rumus lain ya, bisa pakai rumus ini saja. Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Nah, rumus ini berasal dari mana? Sebenarnya ini berasal dari rumus gradien, yaitu gradien yang melalui dua titik Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, ini dikali silang. Nanti X2 kali X2 kurang X1 nya pindah ke sebelah kiri. Lalu ditukar posisi, jadi yang kanan sama dengan yang kiri, Y2 kurang Y1 sama dengan M kali dalam kurung X2 kurang X1, atau angka 2 nya dihilangkan, jadi Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Jadi kalaupun lupa dengan rumus persamaan garis ini, kita bisa cari sendiri dengan mengingat rumus gradien yang melalui dua titik. Oke, jadi intinya ada gradien dan ada satu titik, maka bisa dikerjakan begitu saja. Nah, sekarang kita cek latihan-latihan soalnya. Misalnya dibuat latihan yang berbeda ya. Nanti coba sendiri untuk soal nomor 1 ini, bisa di jeda lalu dicoba. Kita coba buat contoh soal yang berbeda ya, untuk bisa dicoba. Misalnya tentukan persamaan garis dengan gradien misalnya 2 ya, dan melalui titik-titik yang lain ya. Sini saya coba buatkan. Diketahui gradiennya 2, lalu melalui pertanyaan A ya, melalui sebuah titik, yaitu titik misalnya 2,5, terus yang B misalnya min 4,6, yang C misalnya 7, min 4 misalnya ya, dan yang D min 10, min 3. Nah, sisa kita gunakan rumusnya ya, kita jawab untuk yang bagian A dulu. Jadi bagian A itu X1 nya adalah 2, Y1 nya adalah 5, lalu gradiennya adalah 2 ya, gradiennya 2 sesuai dengan soal. Maka langsung masukkan di rumus Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Biasakan menulis dulu rumusnya supaya lama-kelamaan akan hafal. Jadi yang kita ganti adalah Y1 nya dengan 5, M nya dengan 2, X1 nya dengan 2. Nah, seperti ini ada dikalikan ke dalam, dikalikan masuk seperti ini, sehingga Y kurang 5 sama dengan 2 kali X, 2X, lalu 2 kali min 2, min 4. Nah, selanjutnya di sini ada dua cara ya. Boleh ini dilanjutkan biasa saja. Jadi Y sama dengan 2X kurang 4, maka negatif 5-nya pindah ruas ke sebelah kanan jadi tambah 5. Atau istilah yang benar, kedua ruas ditambah 5. Seperti itu. Maka Y sama dengan 2X negatif 4 tambah 5 positif 1. Selesai. Nah, ini misalnya soalnya nanti pilihan ganda ya. Misalnya diminta jawabannya bukan dalam bentuk Y sama dengan, biasanya diminta dalam bentuk sama dengan 0. Maka kita bisa ubah tadi di sini modelnya menjadi 2X pindah ya ke kanan jadi negatif 2X. Lalu Y-nya tetap positif ya di sini, 5-nya juga tetap. Kemudian negatif 4-nya yang pindah jadi positif 4 sama dengan 0. Ini yang cara kedua ya. Jadi diulangi, Y dengan kurang 5 tetap angkanya sama ya, tetap tandanya sama, positif dengan negatif.
Tetapi yang 2x dengan negatif 4 karena dia pindah ruas dia berubah. Jadi negatif 2x dengan plus 4 ya, diurutkan posisinya, x di depan baru y, baru yang tidak punya x dan tidak punya y. Ya, sebenarnya istilah pindah ruas tidak ada ya, cuma kita pakai seperti itu saja. Lalu dilanjutkan negatif 2x tambah y, negatif 5 tambah 4 dapat negatif 1 sama dengan 0. Ini boleh seperti ini, boleh juga kita kalikan negatif 1 supaya ini jadi positif, ini jadi negatif, ini jadi positif. Selesai. Biasanya diminta x-nya dalam keadaan positif ya. Jadi ini dua jawaban sama-sama bernilai benar. Seperti itu. Nah, sekarang yang B. Nah, ini x1 dan y1-nya kita cek berapa, lalu m-nya berapa ya. Untuk bagian B, x1-nya negatif 4, y2-nya positif 6. Kemudian gradiennya sama, yaitu 2. Nah, sama, kita pakai rumus y kurang y1 m x kurang x1. Jadi y kurang y1 ya, y1 nya 6 sama dengan yang tadi, lalu m nya 2, x kurang x1 nya negatif 4. Nah, di sini perlu diingat jika ada kurang bertemu dengan tanda negatif ya, sama saja kurang ketemu kurang, jadinya nanti positif. Jadi seperti ini, 2x tambah 4. Nah, ini sisa dikalikan masuk, 2 kali x 2x ya, jangan lupa harus kalikan masuk, 2 kali 4 dapat 8. Nah, dari sini boleh kita pakai yang ini ya, y sama dengan 2x tambah 8 tambah 6 ya. Jadi yang negatif 6 menyeberangi sama dengan, berubah jadi plus, kemudian 2x tambah 14 ya, selesai. Atau dengan model yang lain, jika diminta sama dengan 0 ya, jadi negatif 2x ya, kemudian tambah y kurang 6, kemudian negatif 8 ya, dari sebelah kanan menyeberang ke sebelah kiri, berubah tanda, maka min 2x tambah y, negatif 6, negatif 8, total negatif 14. Sisa dikalikan negatif supaya x nya positif ya, 2x kurang y tambah 14 sama dengan 0. Ya, kira-kira seperti itulah caranya. Intinya kalau ada tanda negatif ketemu negatif, nanti jadi positif. Untuk bagian C dan bagian D. Nah, sekarang kita masuk ke model soal yang kedua ya. Kita cek di sini yang kedua ini, diketahui sebuah titik negatif 12,7, kemudian gradiennya ada yang pecahan. Oke ya, kita coba ya, mungkin yang model ada pecahannya. Kita buatkan contoh soal. Misalnya gradiennya x1 y1 nya dulu ya, x1 y1 m. Misalnya x1 nya negatif 8, kemudian y1 nya misalnya 5 saja. Bagaimana kalau gradiennya pecahan, misalnya 2/3? Ya, ini tidak masalah, tetap sama pakai rumus y kurang y1 sama dengan m x kurang x1. Substitusikan masuk, y kurang 5 sama dengan 2/3 kali x kurang x1 nya min 8 ya. Jadi nanti positif 8 seperti ini. Nah, ini sama, sisa kita kalikan masuk ya. Jadi y kurang 5 sama dengan 2/3x tambah,
Nah, ini 2/3 kali 8 berarti 2 kali 8 lalu dibagi 3. 2 kali 8 16/3. Nah, di sini boleh dua cara ya. Kalau yang pakai Y sama dengan, maka Y sama dengan 2/3X tambah 16/3 tambah 5. Nah, di sini yang paling belakang ini kita samakan penyebut. 5 itu kan 5/1. Sedangkan di sini kita akan menjumlahkan ini dua posisi itu ya. Dua pecahan itu. Jadi kita samakan penyebut seperti materi di kelas 7. 3 dan 1 KPK-nya adalah 3 ya. Jadi 3 bagi 3, 1 kali 16 tetap 16. Tambah 3 bagi 1 3, tambah 5 kali 5 15. Jadi 15/3 tetap 5/1. Nah, maka Y sama dengan 2/3X tambah 31/3. Ya, ini selesai. Kalau diminta dalam model sama dengan 0 ya, maka kita pindahkan dulu posisinya seperti yang tadi. Jadi min 2/3X tambah Y kurang 5 ya. Tambah Y dan kurang 5 tidak berubah tanda. Lalu min 16/3 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini pecahannya adalah per 3. Supaya pecahannya hilang maka kita kalikan 3 semuanya. Jadi ini kali 3 pecahannya hilang. Yang Y dikali 3 jadi 3Y. Yang min 15 kali min 5 kali 3 jadi min 15. Min 16/3 kali 3 pecahannya hilang. Penyebutnya hilang ya maksudnya. Jadi sisa min 16 sama dengan 0. Nah, di sini jadi min 2X tambah 3Y, negatif 15 kurang 16 jadi negatif 31. Nah, ini biasanya kan diminta positif ya, X-nya jadi 2X kurang 3Y tambah 31 sama dengan 0. Selesai. Jadi boleh pakai versi Y sama dengan, boleh juga yang bentuk sama dengan 0 ya. Dua jenis persamaan. Kalau gradiennya negatif juga seperti itu caranya ya. Kurang lebih sama. Sekarang kita cek yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, bagaimana menemukan persamaan garis kalau diketahui dua buah titik. Nah, di soal ini tentukan persamaan garis yang melalui titik A min 7,4 dan B min 5,3 dan yang B 9,0 dan 0,11. Kita buatkan sebuah contoh saja ya. Jadi ini tidak ada gradiennya, kita cari dulu gradiennya dengan rumus gradien yang melalui dua titik. Jadi misalnya ya kita buat saja sembarang titik 4,6 dan B misalnya min 2,5. Ya, kita mau cari persamaan garisnya ya. Kita tentukan dulu X1, Y1, M-nya menyusul ya. X1, Y1 4 dengan min 6, M-nya belum ada. Kita cari M dulu. Pakai rumus Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, ini Y2, ini Y1, ya ini X2. Ini X1, Y1, selalu X, Y. Maka Y2 kurang Y1, 5 kurang min 6, 5 kurang negatif 6, per X2 kurang X1, negatif 2 kurang 4. Jadi ini, jadi 5 tambah 6 per negatif 2 kurang 4. Jadi 11 per negatif 6. Negatifnya boleh di bawah, boleh di atas, boleh di tengah ya. Jadi 11 per negatif 6. Nah, ini kita isi di sini. Min 11 per 6. Nah, sekarang baru kita pakai rumus persamaan garis yang Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1 karena kita sudah punya gradiennya. Oke, Y kurang Y1 nya min 6. Min 6 seperti ini. M nya negatif 11 per 6.
X kurang X1 nya 4 seperti ini. Kita ubah dulu yang negatif ketemu negatif ya, jadi positif dulu. Kemudian ini kita kalikan masuk. Kita kalikan masuk. Negatif 11 per 6 kali X jadi negatif 11 per 6. Negatif 11 per 6 kali negatif 4 jadi positif. Karena negatif kali negatif jadi positif 44 per 6. Nah, di sini sudah terbagi dua cara. Kalau bentuk Y sama dengan, maka Y sama dengan min 11 per 6 X tambah 11 per 6 kurang 6. Nah, ini kita samakan penyebutnya lagi untuk yang di belakang. Jadi penyebut 6. Ini kan 6 per 1 ya. 6 bagi 6, 1 kali 11 tetap 11. 6 bagi 1, 6 kali 6, 36. Jadi Y sama dengan negatif 11 per 6 X 11 kurang 36 jadi negatif 25 per 6. Nah, ini adalah jawabannya. Jika dalam bentuk sama dengan 0, maka kita pindahkan jadi 11 per 6 X ya, jadi positif. Y nya tetap, 6 nya tetap, kemudian min 44 per 6 sama dengan 0. Semua kita kalikan 6 supaya pecahannya hilang. Jadi 11X tambah 6Y tambah 36 kurang 44 sama dengan 0. 11X tambah 6Y, 36 kurang 44 dapatnya negatif 8 sama dengan 0. Selesai. Ya, jadi intinya seperti itu. Ada dua versi jawaban ya. Untuk yang tanya kenapa ada dua versi jawaban ya, kadang kalau misalnya soal pilihan ganda biasanya ada yang pilihan jawabannya Y sama dengan, ada juga yang bentuk sama dengan 0 ya. Jadi itulah penjelasannya. Semoga bisa dimengerti ya penggunaan untuk rumus Y kurang Y1 sama dengan MX kurang X1. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.